Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Muhammad Nur Iskandar. Saya dari kelas Strukdat 2B. Saya akan mengerjakan tugas membuat video dari modul 3 yang membahas Q dan DQ. Saya pertama-tama saya akan share screen terlebih dahulu materi saya. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama saya akan menjelaskan dari konsepnya terlebih dahulu. Konsep dari Q sendiri adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang atau rear, dan penghapusan atau pengambilan elemen dilakukan lewat ujung lain. Contoh Q paling sederhana dapat dilihat pada antrian. Ya, bisa dilihat pada antrian pada umumnya, yang dimana antrian paling depan adalah antrian yang keluar duluan, atau misal kita ngantri untuk membeli bakso, maka antrian yang paling depan atau paling awal itu adalah antrian yang akan mendapatkan bakso duluan, yang otomatis itu adalah yang keluar terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa operasi yang ada pada Q. Pertama, create. Create digunakan untuk membuat atau menginisialisasi Q dengan cara membuat head dan tail. Tail ini ujung atau buntutnya. Kalau di codingnya bisa create list atau create stack mungkin. Itu bisa, stack beda lagi, create list beda lagi, itu termasuk ke stacknya. List empty bisa digunakan untuk membesar isi dari antrian apakah masih dalam keadaan kosong dengan cara memeriksa nilai tail. Jika nilai buntutnya dalam satu, maka empty atau kosong. Is full untuk mengecek apakah tail dalam keadaan penuh atau masih ada ruang kosong yang tersisa dengan cara mengecek nilai ujungnya lagi, nilai buntutnya lagi. Jika nilai buntutnya atau tailnya lebih dari sama dengan maksimal min 1, karena maksimal min 1 adalah batas elemen array pada C, berarti sudah penuh. Jika max sama dengan 1, itu sudah penuh. Karena max min 1 adalah batas elemen array pada C-nya. Selanjutnya ada NQ untuk menambahkan elemen ke dalam antrian, di mana penambahan elemen dilakukan atau ditambahkan di elemen paling belakang. Seperti dikatakan pada penjelasan di atas, penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung yang disebut sisi belakang atau rear. Berarti NQ di sini menambahkan elemen ke dalam antrian di rear-nya. Dan DQ digunakan untuk menghapus atau mengambil data elemen terdepan atau pertama dari antrian. DQ menghapus atau mengambil, ya seperti yang dijelaskan di awal, penghapusan atau pengambilan dilakukan lewat ujung lain atau from. Clear untuk menghapus elemen, ya clear dihapus elemen dengan cara membuat ujungnya dan headnya atau kepalanya atau yang sisi depan dijadikan min 1. Penghapusan ini berarti menghapus array, namun hanya mengatur indeks pengakses menjadi 1, nilai 1. Digunakan untuk menampilkan nilai-nilai elemen dalam antrian dengan menggunakan looping dari head sampai dengan tail. Ini adalah tampil. Yang kedua adalah deck. Deck adalah antrian di mana elemennya bisa masuk dan keluar lewat kedua ujungnya. Berbeda dengan Q yang hanya yang hanya bisa masuk lewat ujung belakang dan keluar lewat ujung depan. Berbeda dengan Q yang hanya bisa masuk lewat ujung belakang dan keluar lewat ujung depan. Biasanya deck disajikan dengan menggunakan double linked list yang memiliki dua buah
pointer yang menunjuk ke posisi sebelumnya dan seterusnya. Deck ini bisa masuk lewat ujung atau bisa lewat depan atau lewat belakang. Jadi sistemnya bukan sistem antrian seperti yang queue. Nah, di sini adalah contoh dari pengimplementasian dari queue dan deck. Ini ya ini jumlah proses. Sebentar. Nah, di sini adalah contoh dari pengimplementasian dari queue dan ya dari queue, yakni scheduling atau penjadwalan. Buatlah ilustrasi penjadwalan CPU tersebut menggunakan modul queue yang telah dibuat sebelumnya. Ini adalah modul queue yang telah dibuat sebelumnya yang terdapat di materi Bu Indah. Dan ketentuan sebagai berikut. Input berupa jumlah task atau proses yang diproses pada CPU. Ini jumlah proses yang akan dijadwalkan CPU 3. Nama proses beserta atribut waktu yang dibutuhkan masing-masing proses untuk menggunakan CPU. Di sini nama proses ke 0A untuk proses 5. Waktu proses CPU untuk proses di sini, waktu prosesnya. Nah, di sini adalah antrian prosesnya, dari outputnya. Antrian proses C2, B9, A5, iterasi 1, proses A sedang proses itu proses kedua, data proses tersisa, dan seterusnya. Data proses sampai proses ya terakhir tidak bersisa. Ini paling akhir keluar, tinggal A, C, B ke depan, ini ke depan, A ke depan, C ke tengah, B ke terakhir, terus B ke depan, A C, terus ini C-nya hilang karena sudah keluar antrian, A-nya hilang karena sudah keluar antrian, dan B-nya hilang karena sudah keluar dari antrian. Ini adalah source code-nya. Pertama, ya melakukan seperti biasa, dev add task atau tambahkan task dan perlu banyak task, kemudian queue list 2D. Kita membuat seperti list materi sebelum di semester pertama, list 2 dimensi. Gini. For in range banyak task dan penginputan di sini nama input f ini variabel. Nah, prosesor I waktu integer list 2D extend nama upper timbulan kosong waktunya sudah masuk for J index. Ini saya bedakan karena takut ada plagiarisme, takut ada yang sama seperti saya, tapi saya ini dapat kerjaan sendiri, penjadwalan, print, antrian proses, dan lain-lain. Bisa diperhatikan. Kalau ada pertanyaan, kalau mau minta source code-nya bisa komen di bawah. Nanti saya akan kasih di kolom komentar. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.